Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki minggu pekerjaan kita yang baru. Dan setelah kita bekerja hari ini, saya bersyukur, kita semua bersyukur bisa beristirahat. Dan ada baiknya sebelum kita tidur, kita kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan saudara, mungkin saudara bertanya kenapa saya membuat renungan malam ini, yang sudah saya lakukan hampir 2 tahun ini. Saudara, ini memang big effort yang harus saya lakukan, time consuming, tapi saya lakukan ini sebenarnya untuk jemaat lokal di mana saya layani, karena saya memberikan ayat-ayat hafalan dari setiap tema yang diberikan di gereja. Dan saya berpikir kalau satu ayat itu tidak dijelaskan, maka akan menimbulkan kebingungan. Orang tidak mengerti konteksnya apa, ditujukan kepada siapa, dan dalam hal apa ayat itu keluar. Karena itulah saya membuat renungan ini untuk membantu kita mengerti dari setiap ayat-ayat hafalan kita yang kita pelajari, yang saya berikan kepada jemaat. Dan tentunya saudara yang tidak berjemaat di gereja saya, di gereja kami tentunya terbuka untuk belajar bersama-sama. Haleluya. Dan hari ini kita terus belajar mengenai hukum Taurat, dan saya beri judul berlaku sepanjang masa. Maksudnya apa? Maksudnya hukum Taurat itu tidak hanya berlaku untuk orang Yahudi di masa perjanjian lama saja, sementara di perjanjian baru kita tidak memiliki obligasi untuk mentaatinya. Hal ini tentunya tidak tepat, karena ini juga terjadi di dalam sejarah kekristenan. Di masa-masa reformasi muncul satu aliran yang bernama antinomianisme, yang artinya tidak berhukum. Dan orang-orang ini atau kelompok ini berkata bahwa karena kita sudah diselamatkan dalam kasih karunia, maka kita tidak lagi berkewajiban untuk melakukan hukum-hukum moral di dalam hukum Taurat dan kembali lagi kepada hukum Taurat. Tentunya pendapat ini tidak tepat, karena hukum moral itu bersifat kekal yang kita sudah belajar dan juga berlaku sepanjang masa. Hal itu dinyatakan dengan tegas oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Misalnya dalam Matius 5 ayat 18 yang menjadi ayat hafalan kita. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya jadi." Saudara, iota adalah salah satu hukum atau huruf terkecil di Israel yang bentuknya seperti tanda petik kecil, dan itu tidak akan berlalu begitu saja sebelum semuanya digenapi. Ini memberikan indikasi bahwa hukum Taurat itu bersifat kekal dan Yesus tidak meniadakannya tetapi menggenapinya. Dan kita yang percaya kepadanya diperhitungkan melakukan hukum Taurat dan selamat karena kasih karunia Tuhan saja. Di dalam ayat 19 Yesus melanjutkan, "Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tertinggi di dalam kerajaan surga." Jadi saudara, hukum Taurat tetap berlaku, dan di dalam perjanjian baru nanti kita akan belajar di hari-hari kemudian, seluruh hukum Taurat itu diulangi satu persatu kecuali mengenai hari Sabat, karena memang itu tidak berlaku lagi. Tapi yang lain-lainnya, hukum moral yang lain itu tetap berlaku, bahkan tetap ditulis di dalam perjanjian baru. Dan karena itu tidak dapat disangkal antinomianisme itu sesat dan tidak bisa diterima. Hukum Taurat bersifat kekal. Di dalam Mazmur 119 ayat 89 di sana dinyatakan, "Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga." Taurat adalah bagian dari firman Tuhan, karena itu ia tetap teguh di sorga. Lalu dalam Mazmur 119 ayat 160 di sana juga dinyatakan, "Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya."
Dan kalau kita lompat di perjanjian baru, Paulus juga menulis dalam Roma 3 ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkan. Jadi hukum Taurat tetap ada dan berlaku. Bahkan kita sebagai orang-orang percaya, para pelayan-pelayan Tuhan seperti Paulus, dan dengan rekan sepelayanannya dia berkata, kami meneguhkannya. Kita meneguhkannya di era perjanjian baru, meneguhkan bahwa hukum-hukum Tuhan itu harus kita junjung tinggi, kita lakukan. Bukan dengan spirit perjanjian lama, dengan rasa takut agar tidak selamat, tetapi dengan rasa hormat sebagai buah dari keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus. Haleluya. Kiranya renungan firman pada malam hari ini menambah pengertian kita mengenai hukum-hukum Tuhan dan belajar untuk mentaatinya. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.